Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat rumah belajar. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Ibu Rusina dari UBTD SMP Negeri 3 Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya pada materi kelas 7 semester 2. Dalam ekosistem, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendirian, melainkan selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Interaksi terjadi antara biotik dengan biotik. Dapat juga terjadi antara biotik dan abiotik. Salam sahabat tebah belajar. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan media pembelajaran tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa konten di dalamnya, yaitu sasaran, kompetensi awal, dimensi profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, paparan materi, evaluasi, asesmen, dan daftar pustaka. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita masuk kepada sasarannya ya. Sasarannya adalah peserta didik di kelas 7 pada semester 2. Untuk kompetensi awal, peserta didik mampu memahami pengertian lingkungan dan ekosistem, serta proses aliran energi untuk kelangsungan hidup organisme dalam suatu ekosistem. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk capaian pembelajaran pada pemahaman konsep, peserta didik mengidentifikasi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk capaian pembelajaran pada keterampilan proses, memproses, menganalisa data, dan informasi. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen ekosistem. Kedua, peserta didik dapat menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang pemahaman bermakna. Peserta didik dapat memahami bahwa dalam ekosistem, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lain, baik itu untuk mendapatkan makanan ataupun mempertahankan wilayah tempat tinggalnya. Interaksi tidak hanya terjadi antara komponen biotik dengan biotik, tetapi terjadi juga antara komponen biotik dengan komponen abiotiknya, ataupun makhluk tak hidup. Nah, sekarang masuk pada pertanyaan pemantik. Pertama, coba amati lingkungan sekitar kalian. Apakah antar ekosistem itu terjadi interaksi atau tidak? Kedua, apakah interaksi antar komponen dalam ekosistem selalu menguntungkan? Nah, kita masuk pada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia, yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Adapun pengertian ekosistem adalah hubungan timbal balik ataupun interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Pengertian komponen biotik adalah meliputi semua organisme hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Pengertian komponen abiotik adalah segala sesuatu di alam yang tidak hidup, seperti cahaya matahari, udara, air, tanah, suhu, dan lain-lain. Interaksi antara komponen ekosistem, jenis interaksi antara makhluk hidup yang dapat terjadi dalam sebuah ekosistem itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Pertama, kompetisi, kedua, predasi, ketiga, herbivora, dan yang keempat, simbiosis. Pengertian dari kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme ataupun lebih bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya, hidup di habitat dan sumber makanan yang sama. Contohnya adalah persaingan antara tumbuhan mendapatkan cahaya matahari ataupun mendapatkan nutrisi dan air. Yang kedua, pengertian dari predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predasi merupakan interaksi antara satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lain. Contohnya adalah burung yang memangsa belalang. Ketiga, pengertian herbivora. Herbivora merupakan interaksi yang melibatkan herbivora dan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan ataupun diuntungkan dalam interaksi herbivora ini. Contohnya adalah belalang yang memakan rumput. Nah, terakhir yang keempat adalah simbiosis. Simbiosis yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup bersama, yang hidup bersama. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, simbiosis parasitisme. Adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang itu dirugikan. Contohnya benalu yang hidup di pohon, serta cacing pita pada tubuh manusia. Kedua, simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Contohnya adalah tanaman anggrek
yang menempel pada batang pohon. Kita lanjut ke evaluasi ya. Evaluasi pertama, tuliskan pengertian biotik dan abiotik. Kedua, lakukan pengamatan di lingkungan sekolahmu dan tuliskan komponen biotik dan abiotik masing-masing 5 macam. Untuk evaluasi yang kedua, perhatikan gambar yang tertera. Nah, pertama, sebutkan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup berikut. Yang kedua, tuliskan alasannya masing-masing. Pertama, gambar ikan pearl dan timun laut. Yang kedua, gambar tatak dan tanaman. Yang ketiga, anemonen laut dan ikan badut. Yang keempat adalah lactobacillus dan usus manusia. Gambar yang kelima adalah gambar kerbau dan burung jalak. Gambar yang keenam, bunga dan kembang. Kita lihat bersama gambar yang ketujuh adalah tali putri dan inangnya. Untuk gambar ke-8, kita lihat burung laut dan kelinci. Untuk gambar yang ke-9, ikan pilot dan penyu. Nah, gambar terakhir adalah gambar nyamuk dan manusia. Kita beralih kepada asesmen. Asesmen terbagi menjadi dua. Asesmen formatif terdiri dari rubrik penilaian sikap dan penilaian presentasi. Yang kedua adalah asesmen sumatif, adalah penilaian yang diberikan pada akhir pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Demikian untuk media pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Salam.